Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Permaisuri Kalajengking Giok Esku mungkin akan menjadi jiwa bela diri utamaku, jadi aku harus mencoba peruntunganku pada mata roh untuk menemukan cincin jiwa yang cocok. Wang Dong-er mengangguk dan berkata, itu bukan ide yang buruk, namun kita masih harus mencoba. Persaingan akan menimpa kita dalam beberapa bulan dan cincin jiwa lain adalah lapisan perlindungan lain. Yu Hao menyeka mulutnya dan dengan cepat meletakkan mangkuk dan piringnya kembali ke dalam kotak makan. Dia membuat gerakan ke Wang Dong-er dan berkata, istri, naiklah ke tempat tidur untuk beristirahat. Hah, pergi dan mandilah. Wang Dong-er menampar tangannya dan menghindarinya secepat mungkin. Wajahnya yang cantik memerah. Mata Yu Hao berbinar berkata, mandi, aku akan bebersih kalau begitu. Dan kita bisa... Wang Dong-er membentak, kalau begitu, kita akan berkultivasi. Aku memperingatkanmu jika kamu berani mengacau. Jangan salahkan aku untuk apa yang terjadi selanjutnya. Hah, yang melambaikan tangan kecilnya di depan Yu Hao saat dia berbicara. Yu Hao penuh dengan kesal. Mengapa aku harus mandi jika kita ingin berkultivasi lagi pula? Kita tidak akan saling berpelukan untuk tidur. Yang benar adalah kita tidak pernah tidur bersama sejak malam itu. Sebelum aku pergi untuk program pertukaran, tidakkah kamu mengatakan bahwa aku harus belajar cara bersantai? Aku pikir tidak ada yang lebih santai daripada memelukmu untuk tidur. Apakah kamu pikir kita? Wajah Wang Dong-er menghitam dan dia membenturkan kepalanya sebelum dia berjalan menuju pintu dan berkata, aku pergi. Maaf, aku kacau. Yu Hao buru-buru meraih tangannya saat dia perlahan berjalan pergi dan memberinya senyum hangat ketika dia berkata, baiklah, kamu harus bersiap-siap di tempat tidur terlebih dahulu dan aku akan mandi sekarang. Dan kemudian kita akan berkultivasi. Kultivasi terlalu penting dan setiap ons kekuatan jiwa yang kita kumpulkan akan sangat penting untuk kemenangan kita di kompetisi. Dia tiba-tiba bertindak seolah-olah dia memiliki rasa keadilan yang kuat dan Wang Dong-er mengulurkan tangan dan menjepitnya. Yu Hao tersentak dari rasa sakit dan buru-buru pergi ke kamar mandi. Laki-laki mandi jauh lebih cepat daripada anak perempuan dan Yu Hao yang basah kembali ke tempat tidur setelah beberapa menit. Dia selalu menggoda Wang Dong-er tetapi dia tidak pernah berani melakukan gangguan fisik. Dia duduk di depannya, patuh dan berperilaku baik dan mereka menempatkan telapak tangan mereka satu sama lain sementara kekuatan Hao Dong mulai beredar. Tulang roh Wang Dong berkedip dengan cahaya keemasan melakukan pemulihan kekuatan jiwa mereka. Mereka sedikit resah pada awalnya, namun pada akhirnya ini adalah pertama kalinya mereka berkultivasi di ranjang yang sama setelah status hubungan mereka berubah. Kekuatan Hao Dong yang lembut perlahan-lahan menjadi lebih kuat dan mereka tidak punya pilihan selain memperbaiki keadaan pikiran dan fokus pada kultivasi. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka akhirnya memasuki meditasi. Fajar menyingsing dan matahari mengintip dari ufuk timur di kejauhan. Yu Hao dan Wang Dong-er membuka mata mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Kekuatan jiwa melonjak dalam tubuh mereka dan mereka berdua terkejut ketika mereka merasakan kemajuan dalam kultivasi mereka sejak Yu Hao menyatu dengan permaisuri salju. Penindasan yang dia rasakan dari kecepatan kultivasi es pamungkasnya menjadi semakin tidak jelas. Kecepatan kultivasinya juga sangat ditingkatkan dengan bantuan kekuatan Hao Dong. Yu Hao turun dari tempat tidur terlebih dahulu dengan senyum tipis di wajahnya dan dia memberi isyarat dengan sopan kepada Wang Dong-er untuk mengikutinya. Wang Dong-er juga tersenyum dan melompat dari tempat tidur sebelum mereka berjalan menuju jendela bersama. Mereka menatap ke arah timur saat mereka menunggu dengan sabar untuk awan ungu tiba. Orang bisa tahu perbedaan yang jelas dalam tingkat mata setan ungu mereka. Mata Yu Hao menjadi seperti kristal ungu sementara mata biru muda Wang Dong hanya ditutupi dengan lapisan ungu pudar. Perbedaan dalam jiwa bela diri mereka berarti akan ada cukup banyak celah dalam penguasaan mereka atas teknik rahasia Sekte Tang. Mereka mengambil nafas dalam-dalam pada saat yang sama dan secara bertahap menghembuskan nafas. Budidaya mata setan ungu rutin mereka berakhir
ketidaktahuan, dan penghalang tak kasat mata yang disebabkan oleh perubahan jenis kelamin Wang Dong berangsur-angsur menghilang, dan persahabatan mereka perlahan-lahan dan tanpa disadari berubah menjadi hubungan romantis. Apa ada yang akan kamu lakukan hari ini? Wang Dong-er bertanya pada Wu Yuhao. Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak ada. Aku telah menyelesaikan materi tentang roh kemarin dan Penatua Suan telah menyimpannya di perpustakaan. Aku pikir aku akan fokus pada kultivasi selama beberapa hari ke depan untuk mempersiapkan kompetisi besar. Mereka benar-benar tidak merasa tekanan sama sekali ketika mereka berbicara tentang kompetisi. Mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Yuhao dan Wang Dong telah mengklaim kejuaraan itu 5 tahun yang lalu, jadi wajar saja jika mereka tidak berpikir akan ada orang yang bisa mengancam dominasi mereka sekarang. Wang Dong-er berpikir sejenak lalu berkata, kita harus mendaftar untuk ekspedisi berburu. Jika tidak, mereka mungkin meninggalkan kita. Yuhao berkata dengan lucu, kamu masih memikirkan itu? Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Mari kita cari kakak senior tertua dan yang lain sesudahnya. Aku bertemu dengannya kemarin dan dia berkata bahwa semua orang ada di sini sekarang dan kita harus sementara mengesampingkan tanggung jawab kita di Sekte Tang. Semua orang harus datang bersama untuk melatih dan mempraktekkan koordinasi kita karena kita memiliki lebih banyak keterampilan jiwa sekarang daripada sebelumnya. Baik, mereka mandi dan sarapan sebelum mereka tiba di halaman luar. Sekali lagi, mereka harus mencari wakil dekan Departemen Jiwa Bela Diri, Chai Mi-er, untuk pendaftaran karena dia bertanggung jawab atas ekspedisi dan kantornya berada di Departemen Jiwa Bela Diri halaman luar. Apa? Kalian ingin berpartisipasi dalam ekspedisi berburu ini? Chai Mi-er tampak heran saat dia menatap Yuhao dan Wang Dong-er. Yuhao mengangguk dan berkata, Dekan Chai, aku telah secara kebetulan memperoleh cincin jiwa kelima untuk jiwa bela diri sekunderku, tetapi jiwa bela diri utamaku masih hanya memiliki 4 cincin jiwa. Aku terutama seorang master jiwa tipe spiritual, jadi aku ingin mengambil kesempatan ini untuk menambahkan cincin jiwa kelima. Ini akan sangat bermanfaat bagi kita selama turnamen elit benua. Alis Chai Mi-er terjalin erat dan dia mulai merenungkan masalah ini. Yuhao merasa sedikit terkejut. Dia tidak berpikir permintaannya keterlaluan sama sekali. Itu hanya dia dan Wang Dong-er, dan dia yakin bahwa mereka tidak akan menjadi beban bagi kelompok. Wang Dong-er berkata, Dekan Chai, apakah ekspedisi ini memiliki batasan pada jumlah orang yang diizinkan untuk berpartisipasi? Dekan Chai Mi-er menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada batasan, namun agak merepotkan jika kalian berdua ingin pergi. Aku tidak bisa membuat keputusan ini. Jangan lupa, Yuhao, Penatua Suan telah secara resmi mengumumkan bahwa kamu adalah pewaris posisi Master Pavilion Dewa Laut. Statusmu sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak peduli aktivitas apa yang ingin kamu ikuti, kami harus memastikan keselamatanmu sebelum hal lain. Yuhao akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Jadi, Dekan Chai sebenarnya merasa bertentangan tentang hal itu. Dekan Chai, akan ada begitu banyak orang yang bergerak bersama dan semua orang adalah anggota dari halaman dalam. Seharusnya tidak ada banyak resiko atau bahaya. Chai Mi-er menjawab, kamu salah. Ini berbahaya karena kalian semua adalah siswa dari halaman dalam. Jika semua orang berasal dari halaman luar, kita hanya akan berburu binatang buas di daerah tepi hutan Stardo. Akan ada peluang yang sangat rendah untuk hal-hal menjadi serba salah selama ada guru yang cukup kuat memimpin kelompok. Namun ini berbeda untuk kalian. Kalian semua adalah Raja Roh dan Kaisar Roh, dan kalian semua memiliki standar tinggi untuk cincin jiwa. Kita harus menjelajah lebih dalam ke hutan Stardo untuk menemukan cincin jiwa yang cocok untuk kalian. Dan dalam keadaan seperti itu, bahkan guru yang bertugas tidak dapat menjamin keamanan mutlak untuk semua orang. Semakin jauh kita pergi ke dalam hutan Stardo, semakin berbahaya. Aku yakin kalian berdua sadar akan hal itu, bukan? Wu Yuhao tidak tahu harus berkata apa lagi. Akademi memperhatikan keselamatannya, jadi sulit baginya untuk menolaknya. Namun dia sebenarnya membutuhkan cincin roh, dan Wang Dong-er masih ingin memantau dan menyelidiki Wang Qi-er.
Dekan Chaimier merenung sejenak sebelum berkata, "Baiklah, mari kita lakukan dengan cara ini. Aku akan melaporkan ini kepada penatu asuhan setelah aku kembali ke pavilion Dewa Laut. Dan itu akan baik-baik saja selama penatu asuhan setuju." Li Xuan memimpin grup ini, tetapi jika kalian berdua ikut serta pada akhirnya, kami mungkin harus menambahkan 1 atau 2 guru lagi untuk diikutkan. Mereka meninggalkan kantor Chaimier dan Wang Dong'er tidak bisa menahan tawa dan berkomentar. "Lihatlah, lihat, kamu sekarang seorang VIP akademi membuat keributan besar tentang ini, tapi ini bukan tentangku. Sudah jelas bahwa ini semua tentangmu." Yu Hao tertawa dan berkata, "Jangan meremehkan dirimu sendiri. Jangan lupa bahwa kamu juga seorang pewaris sekte Hao Tian dan akademi harus memastikan keselamatanmu juga." Dekan Chai berusaha menjaga. "Kita telah ke hutan Stardo berkali-kali dan jika kita tidak bertemu dengan binatang jiwa 100.000 tahun, kita pasti akan dapat melarikan diri hidup-hidup dengan kultivasi kita saat ini." Mereka kembali ke Pulau Dewa Laut, di mana mereka langsung pergi ke asrama Bebe dan Susansi. Mereka bisa mendengar hiruk-pikuk tawa dan olok-olokan begitu mereka berjalan melewati pintu. "Caito, aku ingin tahu bagaimana bunga cantik seperti Xiao Xiao bisa memilihmu." Tawa tulus Susansi bisa terdengar. "Hei Caito, tidak mundur sama sekali, itu benar. Bunga cantik seperti Nanan telah memilih untuk menanam dirinya di atas tumpukan kotoran sepertimu. Kamu seharusnya tidak pergi dengan dia hari itu, Nanan. Lihat dia sangat bangga dan senang." Susansi tergelak di dalam ruang tamu, sementara He Caito sedang duduk di kursi tidak jauh darinya, bertengkar dengannya. Jiang Nanan dan Xiao Xiao sedang membersihkan kamar di sisi lain dan mereka dengan santai mengabaikan olok-olok ketika mereka berbisik ke telinga masing-masing. Kakak senior kedua, kakak senior ketiga, kakak senior keempat, kakak senior kelima. Yu Hao memanggil saat dia berjalan. Mereka berempat memandang, tapi orang pertama yang mereka lihat adalah Wang Dong'er. Wang Dong'er menghindari tatapan semua orang dan bersembunyi di belakang tubuh Yu Hao. "Apa yang kalian lihat? Apakah kalian belum pernah melihatku sebelumnya?" Susansi tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kami pernah melihatmu sebelumnya, tapi kami hanya mengenali Wang Dong dan bukan Wang Dong'er. Dari mana wanita cantik ini? Ayo keluar, biarkan aku menggodamu sedikit. Ayolah, kulitmu pasti gatal," kata Jiang Nanan saat dia menarik kain lap yang baru saja diletakkan di punggung Susansi. Susansi buru-buru tersenyum padanya dan berkata, "Wang Dong telah membohongi kita begitu lama, tidakkah menurutmu dia pantas untuk digoda? Aku tidak bermaksud hal lain. Kamu adalah satu-satunya yang aku cinta di seluruh dunia ini." "Enyahlah!" Jiang Nanan menendangnya dengan marah dan kemudian berputar di belakang Yu Hao dan menyeret Wang Dong'er keluar. "Kamu sangat cantik, Dong'er. Semua orang akan jatuh cinta padamu saat mereka melihatmu. Mengapa kamu bersembunyi?" Jiang Nanan tertawa ketika dia berbicara dengan lembut. Wang Dong'er menurunkan kepalanya dan berkata, "Kamu juga mengejekku, kakak senior tertua." Jiang Nanan berkata, "Kebenaran telah terungkap dan kalian berdua benar-benar ditakdirkan. Cinta pada akhirnya akan menang. Sungguh hasil yang fantastis. Kamu harus bersikap baik kepada Dong'er kami, Yu Hao. Dia sangat cantik. Jika kamu tidak baik padanya, dia mungkin akan melarikan diri dan kamu akan menyesalinya." Yu Hao hanya bisa tertawa terbahak-bahak dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada jawaban yang lebih baik daripada diam dan memberikan persetujuan diam-diam. Suara Bebe dapat didengar dari lantai atas saat ini. Itu pasti Yu Hao dan Wang Dong'er. Baiklah, semuanya ada di sini. Bebe turun dari lantai atas. Dia masih berpakaian seperti biasanya dan orang tidak bisa mengatakan apapun yang berbeda dari ekspresinya. Namun ekspresi orang-orang sedikit berubah dan ketiga pasangan ini mengurangi keintiman dan kasih sayang mereka. Masih belum ada kabar berita tentang Xiaoya. Bahkan sampai hari ini semua orang tahu betapa sakitnya hati Bebe. Jadi tidak ada yang mau memprovokasi dia.
atau membuatnya kesal. BB berjalan menuruni tangga. Sudah lebih dari 2 tahun dan kita semua akhirnya kembali bersama lagi. Ini tidak mudah. Kita memiliki beberapa bulan lagi sebelum kompetisi musim berikutnya akan dimulai. Aku tahu kita semua sangat percaya diri, tetapi kita tidak bisa terlalu berpuas diri dan ceroboh. Kita harus memandang rendah lawan kita sebagai bagian dari strategi kita, tetapi kita harus berhati-hati dengan taktik pertempuran kita. Ayo, mari cari tempat untuk berolahraga sedikit. Semua orang akan mengambil kesempatan ini untuk saling menunjukkan bagaimana kita telah meningkat selama bertahun-tahun. Susan Si melompat berdiri dan berkata, aku bersama Yu Hao dan Nanan. Kamu dapat memilih sisanya sesukamu. Kedua keajaiban yang sama-sama memiliki reputasi ini akan memimpin satu tim masing-masing selama setiap sesi sparring mereka. Susan Si tidak lupa membuat langkah pertama untuk menang. Semua orang telah melihat penampilan kehebatan Yu Hao selama takdir Dewa Laut dan mata rohnya secara alami memberikan dukungan yang sangat hebat. Ada atau tidak adanya dukungan Yu Hao akan menentukan pihak mana yang akan memenangkan pertarungan. BB membentak, kamu pikir kamu pintar? Ayo pergi, kita akan membicarakannya nanti. Para siswa halaman dalam memiliki tempat khusus untuk pertandingan sparring mereka. Tidak harus pergi ke halaman luar. Tempat halaman dalam untuk latihan pertempuran terletak di sebuah bukit yang tingginya kira-kira 100 meter dekat sisi timur Pulau Dewa Laut. Ketika ketujuh dari mereka naik ke arena sparring di halaman dalam, mereka menyadari betapa terkejutnya mereka sudah ada orang di sana. Meskipun orang jarang datang ke sini, ada 4 dari mereka dan semua orang saling kenal. 2 orang sedang melakukan latihan pertempuran. Lebih tepatnya, satu mengejar yang lain sementara yang lain berusaha melarikan diri. Hei, apa kau seorang pria? Yang kamu tahu hanya bagaimana berlari, bisakah kau melawanku langsung? Wu Ming berseru saat dia mengangkat tangannya dan menembakkan aliran api emas gagak primordial. Sebuah pilar api menyapu seluruh arena dan kilat berkilau saat dengan gesit menghindari serangan ini. Suara Cuking Tian bisa terdengar sebagai tanggapan. Kamu ingin berbicara tentang alasan, Kamu adalah master jiwa tipe serangan dan apimu tidak jauh dari api pamungkas. Aku seorang master jiwa tipe kelincahan, jadi bagaimana aku bisa menghadapimu secara langsung? Jika aku mencoba melakukannya, maka itu tidak akan menjadi latihan pertempuran lagi, tapi bunuh diri. Kamu tidak dapat membunuh suamimu sendiri, bukan? Suami apa? Apakah kita sudah menikah? Pasangan sparring adalah Cuking Tian dan Wu Ming. Setelah Yu Hao dan Wang Dong'er pergi, mereka berdua juga berhasil menyelesaikan segmen terakhir cinta abadi dengan adanya Wu Ming. Siapa yang mau berkelahi untuk memperebutkan suaminya, orang itu hanya akan menarik masalah. Guru Wang Yan dan Han Ruo sedang menyaksikan di sisi lain. Mereka menyaksikan Wu Ming dan Cuking Tian, dan mereka tersenyum tipis dari waktu ke waktu sementara mereka sesekali saling melirik, di mana senyum mereka akan menjadi sedikit lebih hangat. Tampak jelas bahwa mereka bersenang-senang bersama. Guru Wang Yan, kakak senior Han, BB, memimpin saat dia menyapa mereka berdua. Guru Wang Yan dan Han Ruo secara alami melihat mereka juga dan mereka berdua berdiri untuk menyambut semua orang. Han Ruo tidak memiliki reaksi yang jelas, tetapi Wang Yan mulai merasa sedikit kembali ke masa lalu. Dia mengenal 7 monster strike dengan sangat baik dan seluruh proses dirinya merayu Han Ruo telah jatuh ke mata orang-orang ini. Tapi Guru Wang Yan dengan cepat kembali normal dan dia bertanya dengan senyum halus di wajahnya, kenapa kalian kesini? Bibi berkata, kompetisi akan dimulai dan semua orang ada di sini. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk berlatih dan berlatih sehingga kita semua dapat melihat bagaimana kita telah meningkat selama bertahun-tahun. Kami juga dapat mengambil kesempatan ini untuk berlatih koordinasi dan kerja tim kami. Guru Wang Yan memiliki ekspresi wahyu di wajahnya saat dia berkata, ya, waktu benar-benar cepat. Sudah 5 tahun dalam sekejap mata dan semua orang telah dewasa. Aku masih ingat Yu Hao dan Wang Dong hanya setinggi ini selama kompetisi terakhir. Dia memberi isyarat dengan tangannya untuk menunjukkan ketinggian saat dia berbicara dan dia berbalik ke arah Wang Dong'er. Aku baru saja mengetahui bahwa kamu
adalah seorang gadis dan kamu sangat cantik. Apakah kamu tahu tentang ini sebelumnya, Yu Hao? Dan kamu telah menyembunyikannya dari kami." Yu Hao tersipu dan memaksakan tawa ketika dia berkata, "Aku juga seorang korban guru Wang Yan." Wang Dong'er memelotot ke arahnya dan berkata, "Bagaimana kabarmu, korbanku?" "Baiklah, baiklah, kaulah korbannya." Yu Hao mengganti taktik secepat yang dia bisa. Di samping guru Wang Yan, Han Ruo terhibur dengan pertengkaran mereka saat dia tertawa dan berkata, "Jangan lupa tentang roh yang harus kamu jelaskan kepada semua orang, Yu Hao." Yu Hao menjawab, "Jangan khawatir kakak senior. Aku sudah melaporkan urusan dengan roh secara terperinci ke Pavilion Dewa Laut dan aku percaya itu tidak akan lama sebelum murid-murid halaman dalam akan menyiapkan percobaan dan eksperimen. Namun, bagaimana itu akan dilakukan sebenarnya masih terserah akademi." Dekan Yan Shaoze bertanggung jawab langsung untuk ini. Mata guru Wang Yan berbinar. Ini akan menjadi topik baru untuk kurikulum kita. Dekan Yan telah mengatakan kepadaku untuk mencarinya malam ini untuk masalah ini. Ini adalah inovasi yang mengesankan, Yu Hao. Yu Hao terkekeh dan berkata, "Ini tidak ada hubungannya denganku. Ini adalah penelitian akademi. Aku hanya percobaan pertama." Dia sudah memikirkan hal ini karena dia telah mengumumkan bahwa dia akan memberikan segalanya yang berhubungan dengan roh ke akademi. Maka cara dia mendiskusikannya juga harus berubah. Guru Wang Yan menatap tajam ke matanya. Dia adalah wakil ketua lembaga penelitian jiwa bela diri Akademi Shrek dan sangat jelas tentang arah penelitian akademi yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Namun dia tidak mempertanyakan bagaimana Yu Hao telah menjelaskan banyak hal. Di sisi lain, Wu Ming dan Chu Qingtian berhenti ketika mereka melihat semua orang. Chu Qingtian tampak seperti basah kuyup dan dia memasang ekspresi seolah-olah dia telah dibebaskan saat dia berjalan bersama dengan Wu Ming. Ketika Wu Ming melihat Yu Hao dan Wang Dong, matanya bersinar. "Oh, kalian berdua ada di sini. Kalian di sini untuk berlatih untuk kompetisi, bukan? Ayo, 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 bertarung denganku. Aku bersenang-senang menonton pertarungan di Danau Dewa Laut. Biarkan aku mengalami kekuatan domain jenis esmu dari jarak dekat. Bagaimana dengan itu?" Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.